Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Sulis pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, materi, fakta, dan opini dalam teks iklan, pelajaran kelas 5. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membedakan kalimat fakta dan opini dalam iklan. Anak-anak ibu pasti sudah tahu ya. Mungkin kalian juga sering dengar apa itu iklan, apa itu fakta, apa itu opini. Mungkin di antara anak-anak ibu pasti ada yang sudah tahu apa itu iklan, apa itu fakta dan opini. Mungkin juga ada yang belum paham. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang iklan, fakta dan opini. Oke. Jenis-jenis iklan yang pertama ada iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang menyajikan pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat. Yang kedua ada iklan jasa, iklan yang berfokus pada promosi dan penawaran jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau individu. Yang ketiga ada iklan pekerjaan. Iklan pekerjaan ini memuat pengumuman ya yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mengomunikasikan lowongan kerja baru kepada halayak ramai atau kepada publik. Yang keempat, ada iklan niaga. Iklan niaga bertujuan untuk memproduksi produk atau jasa suatu perusahaan kepada masyarakat. Nah, sekarang pengertian fakta dan opini. Fakta adalah hal yang sebenarnya nyata dan benar-benar terjadi dan bersifat objektif. Sedangkan opini adalah pendapat yang kebenarannya sangat relatif karena bersifat subjektif. Nah, untuk membedakan opini dan fakta, kita lihat di sini. Fakta itu adalah kejadian atau peristiwa, hal ataupun objek yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, fakta selalu bersifat faktual, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta yang ada. Contohnya, contoh fakta, pada tahun 2007, internet telah dimanfaatkan orang Indonesia untuk berbagai keperluan. Itu fakta. Sedangkan opini adalah hasil pemahaman seseorang mengenai fakta atau hal apa saja dan kemudian diungkapkan dalam pernyataan. Oleh karena itu, opini bisa benar dan juga bisa salah. Contohnya, penggunaan internet oleh orang Indonesia cenderung untuk hal-hal yang negatif. Nah, pernyataan ini bisa salah, bisa juga benar, tergantung kepada konteksnya. Sekarang iklan. Jadi iklan dapat kita temukan di media cetak, baik itu koran, majalah, maupun tabloid, maupun di media elektronik, ya seperti televisi atau di medsos. Jadi hampir semua koran atau majalah menyediakan ruang untuk memuat iklan. Setiap hari ada saja orang atau lembaga yang memasang iklan untuk berbagai keperluan. Jadi dengan demikian setiap hari kita dapat menemukan informasi baru berupa informasi penawaran produk, penawaran jasa, lowongan pekerjaan, atau informasi yang lain dalam kolom iklan. Iklan yang dimuat oleh media cetak menjadi salah satu jenis teks yang masuk dalam golongan teks persuasif. Teks iklan biasanya memuat pujian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.
Namun demikian, informasi yang termuat dalam teks iklan belum semuanya merupakan informasi faktual. Artinya, sebagian dari informasi iklan masih memerlukan pembuktian. Nah, disinilah diperlukan kejelian pembaca untuk mampu membedakan mana kalimat fakta dan opini dari informasi yang dimuat dalam teks iklan di surat kabar atau media-media lainnya. Kemampuan ini akan membuat kita tidak mudah termakan bujukan atau rayuan iklan yang masih perlu didukung bukti nyata. Nah, sekarang fakta dan opini dalam teks iklan. Fakta pada iklan adalah berita pesanan untuk mendorong dan membujuk halayak ramai agar memenuhi permintaan di dalam iklan. Jika kita cermati, bahasa yang digunakan dalam iklan ini mengandung fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang kenyataannya tidak diragukan. Fakta dalam iklan mencakup identitas produk yang ditawarkan, komposisinya, kegunaan, dan sarana penggunaan secara lengkap. Selain mengandung fakta produk, iklan juga mengandung opini. Opini merupakan kalimat yang digunakan untuk menarik minat pembeli. Pemasang iklan tidak boleh memberikan opini dengan melebih-lebihkan produk. Opini harus didukung fakta-fakta yang ada di dalam produk tersebut. Ciri-ciri opini adalah disajikan dengan bahasa persuasif. Nah, sekarang kita akan melihat contoh iklan. Di sini ada iklan jual rumah, ya. Contohnya, rumah dijual di Jabodetabek. Ya, dijual cepat rumah tipe 48/90 di perumahan kota wisata klaster Montreal Blok YA 15 nomor 15. Nah, bebas banjir, kondisi standar dan bagus. Harga 220 juta, boleh nego. Bisa dihubungi, di sini ada nomornya ya, nomor pemilik rumahnya yang bisa dihubunginya, ada kontaknya. Nah, sekarang kita akan bahas informasi yang berupa fakta pada iklan di atas. Yang pertama adalah tipe rumah yang dijual. Kalau sesuai dengan faktanya, tipe rumah yang dijual adalah 48/90. Yang kedua, terletak di perumahan kota wisata klaster Montreal Blok YA 15 nomor 15. Yang ketiga, yang termasuk kalimat fakta itu adalah nomor telepon. Ya, ini berarti sesuai. Yang kedua, informasi yang berupa opini pada iklan di atas adalah menurut pemasang iklan, lokasi perumahan itu bebas banjir. Ide pemasang iklan untuk mempengaruhi pembeli, ya. Jadi bebas banjir, dikatakan di situ bebas banjir itu adalah kalimat opini. Jadi belum tentu rumah itu terbebas dari banjir, ya. Itu opini, hanya pendapat dari yang pembuat iklan saja. Yang kedua, kondisi standar dan masih bagus. Ukuran standar dari bagus tidak jelas, ya, kebenarannya perlu dibuktikan kembali. Yang ketiga, ditawarkan dengan harga 220 juta nego. Jadi harga ini bisa berkurang. Ya, jadi ini tidak termasuk fakta. Ini adalah opini. Jadi ada 3 opini dan ada 3 fakta dalam iklan produk jual rumah tadi.
Jadi untuk iklan ini, penjualan rumah, ini tadi disebutkan ada kalimat yang berupa fakta dan kalimat berupa opini. Jadi ada 3 ya kesimpulannya tadi, yang termasuk fakta, mana yang termasuk opini. Jadi kalau opini itu belum tentu itu benar kebenarannya, belum bisa dibuktikan kebenarannya. Rumah itu bebas banjir, ya berarti itu belum jelas kebenarannya. Nah, mungkin pada pembelajaran pagi hari ini tentang fakta dan opini dalam teks iklan, mungkin Ibu cukupkan. Jadi Ibu mohon maaf jika ada yang kurang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, materi fakta dan opini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.